Oke, mulai nih. Halo Nder. Halo sobat-sobat. Oke. Ini kita mulai segmennya Liberties namanya Santiago. Santai tipis. Agak goyang. Oke. Jadi hari ini ketemu ini nih sama teman lama, sahabat lama. Ini sobat teman lama. Ada Mas Ri di sini. Mas Ri. Mas, kabarnya Mas? apanya? Kabarnya jenengan. Biar kayak basa-basi biasa sibuk apa hari ini? Sibuk apa? Aduh. Apa ya? Ya baik aja. Baik ya. Baik lah ya. Akhirnya aku bingung gitu basa-basi. Gimana? Kan? Kamu selalu bingung gak sih kalau disuruh basa-basi? Bingung ya. Meh ngomong apa? Bingung mulainya soal ngendi ya. Udah makan belum? Lagi apa dulu? Ya, jualan HP wae nek ngono wae. Jadi iya baik-baik kok. Baik ya. Baik. Udah lama nggak ketemu. Jadi Mas Ri ini kemarin kita ceritain kan salah satu teman sastra. Iya. Nama tengahnya aja sastra banget. Kok bisa? Ri sastra ini ya. Mana? Jadi kita bahas sastra diundang di sini. Jadi Mas Gimana tuh? langsung aja nggak usah ya. Pelan-pelan aja. Itu Santai. Mas itu mulai sastra itu apa sih Mas sebenarnya itu? Mulai kapan? Gimana? Itu dari mana sih? Jadi gini cerita teman-teman. sastra itu Gimana? kamu kan tuh anak sastra. Hari ini kan kita bahas ini pengalamannya Mas Ri yang terjun di dunia sastra atau pengalamannya dia di dunia sastra. Jadi pada hari ini kita akan terus menggali apa sih pengalamannya Mas Ri itu ngapain aja sih di dunia sastra itu. Lebih dalam lagi apa yang dilakukan sama Mas Ri. Pokoknya teman-teman Jangan kemana-mana kayak mau Indra. Pokoknya tetap ngrungokke wae ya, tetap nonton, tetap digatekke wae, wis pokoknya asik lah ini ya. Jadi Santai tipis. goyang. Wah. Selalu disebutkan itu. Terus gimana tadi Mas ceritanya? Mas ini kok bisa terjun di dunia sastra itu bagaimana cerita? Coba Mas ceritakan dulu. Dulu katanya Mas rapper katanya. Bukan penyanyi dangdut. Kok bisa ke sastra? Biduan lanang. Sastra kan rapper kan sastra ya. Iya. Bayang dulu sastra itu karena mungkin baca ya, karena sering baca Oke. Baca buku Apa ya? Zodiac. Dulu awalnya Zodiac enggak? apa ya, buku ini loh, buku yang dijual apa sih di perempatan itu, apa sih, stensil. Oh, Ini stensil apa sih? Kok aku ragu juga, kamu nggak tahu ya? Enggak tahu. Tahu stensil loh. Enggak ngerti stensil itu. Iya, abah tahu ya. Jadi dulu tuh ada di waktu SMP tuh komik-komik yang dijual, terus tahu. biasanya di sampingnya tuh ada siksa kubur. Oh iya, Fred Gareng. Iya, sampingnya ada itu stensil tuh biasanya. Oh, yang Mas Bram itu ya. Apa siksa neraka. Pas banget ya gambarnya udah diobong-obong lho pokoknya ngene. Wah, rakalap. Ya kayaknya dari itu sih, dari situ terus kalau buku-buku tuh enggak yang anak buku banget gitu, yang anak enggak baca itu sebenarnya enggak. Karena mungkin dengerin musik juga gitu, lirik gitu kan. Terus jadi ngerasa yang ini orang-orang kok keren-keren banget sih bikin lirik. Iya. Terus dulu kan awal-awalnya Facebook tuh. Nah, sering bikin di status. Oke. Lirik-lirik ya. Yuk, Potongan lirik Fagetos. Potongan lirik. Bukan tuh kayak Fagetos. Ini kayak ngono zaman-zaman sing yang nggo winem. Terus habis masuk lagi tuh. Iya. Dari Facebook banyak yang suka like gitu. Iya, dari situ sih, dari Wah, Facebook. Di buat situ lagi kan nih, kita Facebook. nulis terus semakin bacaannya semakin ketemu yang keren tuh yang gimana gitu tuh. Maksudnya kita tuh Nulis ngeliat yang apa nih? ya itu tulisnya keren, yang itu jelek itu udah tahu, saya udah bisa milih kayak gitu tuh. Ya udah, akhirnya senanglah di dunia. Berarti dari zaman Facebook, tua banget, udah lama tuh. Enggak juga, Facebook tuh baru coba. Kayak lu udah 40-an aja sih. Dan kita masih muda. Jadi mungkin zaman-zaman masih sekolah atau udah kuliah tuh? Masih sekolah. Iya. Udah tertarik sama SMA ya Mas. Wah. SMP SMA deh. Pengen jadi nulis-nulis nih gitu ya. Iya, pengen nulis. Seneng nulis gitu. Terus habis itu masuk kuliah. Enggak, SMA dulu tuh. Dulu aku diracuni sama kayak
mungkin pemusik kali gampangnya, pemusik yang liriknya tuh suka susah gitu loh, dipikirin apa sih ini gitu lah. Hijau daun gitu. Bukan hijau daun, armada. bukan. Dulu tuh dengerin ketemu kayak rap bener rap. Oh, rap itu ya. dari kan ya. sastrawan. Ya kan, jadi seneng dari situ dulu dengerin. Kayak Wisai, terus kayak lawas banget ya. kayak dulu tuh apa ya? Tufail Al-Ghifari. Wah, iya. Kan. Itu jadi ini orang keren banget sih bikin tulisan kayak gitu. Dari rapper malahan ya awalnya ya. Terus dari situ dengerin, terus akhirnya terpapar dari musik sih, bukan dari buku. Oh, dari pertamanya itu ya. Ya, ngelihat spiritnya Doi kan kayaknya ini orang pembaca buku deh. Akhirnya aku baca buku. Buku apa tuh? Buku apa pernah? Yang pertama tuh buku sastra. Mulai ke sastranya itu apa yang dibaca Iya. gitu ya. Apa ya dulu ya? Puisi, buku puisi atau Ya, buku puisi dulu buku aku. puisi ya. Iya, SMA itu beli buku puisi. Apa ya dulu buku puisi, lupa aku. Kayaknya yang mudah diakses deh dulu, kayak apa ya? Senot itu novel Senot. kayak gitu-gitu, enggak yang puisi-puisi itu aku dulu belinya kayaknya Wiji Tukul deh. Udah kuliah kayaknya deh aku beli buku-buku puisi. Buku puisi tuh. Bukan Puisi ya. SMA. Kalau SMA tuh masih sering baca novel, baca Novel ya. gitu ya. Cerpen juga gitu ya. Cerpen. Masuk. Tapi kayaknya nggak seru deh cerita itu aku dulu tuh. Seru Masih lah. bukan seru bukan lah. yang Seru aja. seru untuk diceritain Seru. gitu. Iya. Nah, waktu udah di Jogja tuh ya seru ya tuh. Aku Nah. merasa seru karena di sana nggak ada temen. Oh, di Kudus nggak ada teman. Iya, nggak ada teman, maksudnya nggak bisa Oke, sharing nih. oh. Aku habis baca buku apa nih, nggak bisa sharing nih. Aku dengerin musik apa, nggak bisa sharing nih. Emang di sana anak-anaknya Apa trek-trekan ya? gitu. Iya. Jadi anak Harus knalpot gelombong langsung rambutnya nganu gue. bahas Oh. ring Bisa. 14 gitu Yoi, yang bener. masuk ya. Anu, Baru masuk kuliah. beda ya mungkin ya, dulu kan Mas ini kan lebih ke tulisan Facebook dan sebagainya. Iya. Kalau teman-teman itu sastra racing. Iya, sastra racing. Tulisan apa wae, kan tulisannya oli apa nyebutnya oli ngono. Masuk, Bisa juga masuk sih. tuh. Setelah racing. Sastra Terus racing. masuk Ya. tuh kuliah ikut nih apa? Kan ada komunitas sastra di kampus Mas ya? Enggak ada. Gak ada dulu Nggak awal ada, kuliah kan? tuh yang dapat apa ya, dapat ketemu teman itu tuh dulu satu daerahku namanya Sandi. Oh, Masih nyanyi sa- tuh. bisa dorong. Kan Mas Sandi kan nyanyi juga tuh. Ya, Terus tahu dulu ngerti ketemu deh. Sandi Wasesa, terus akhirnya karena pada saat itu susah untuk apa ya, ketemu sama banyak orang buat nyari komunitas, ya udah kita komunitasnya di online. Online. Nah, akhirnya bertemulah dengan nama komunitasnya Pecandu Buku yang foundernya yang terkenal itu. Literasi banget ya. Literasi banget ya, Literasi pecandu banget. buku loh namanya ya. Pecandu buku tuh foundernya siapa? Itu yang terkenal itu tuh. Ajwar. Bukan. Asli. Jadi siapa? Jadi dari Bandung dulu ada banyak. Oh, dari Bandung. Pecandu buku Satu masih ada sampai perwakilan. sekarang tapi Masih ada Pecandu Bukunya. masih ada. Masih ada ya. Dan dari Pecandu Buku itu barulah ketemu sama banyak orang, ngelapak dulu. Ngelapak buku. Ngelapak buku. Itu Ngelapak makin buku dulu ya. makin suka baca buku. Iya, terus gue baca buku, ngelapak buku, terus ketemu sama banyak orang, akhirnya ketemu sama kamu deh. Kita ketemu Oh. di mana tuh? Ketemu sama kamu di Di komunitas Supra kita ketemu. Bukan. Mas kan dulu Sumanto. Itu becak gitu. Sumanto, Mas. Sumanto. Namanya kayak Sumanto. Tapi kita ketemunya di situ. Aduh lawas banget ya. Bukan ya. cecak itu cecak. Cecak, ceper tekan ngarep. Ceper dane dijoket tekan ngarep lo biasa wis kompuri tekan ngarep. Nek bocah ke buri ngarepe ilang juga. Hilang dengan langsungan mah. Ya Allah kuwi lho ono lho ya Allah. Ya itulah. Zaman-zaman Mas. Tahu dong nonton. Terus itu kita kan waktu itu ketemu di perpustakaan jalanan. Iya, gitu. Semakin lah tuh ya. Ya, makin di situ. Aku lagi kuat sih gak? Iya, iki amatir banget iki karo iki. Iya, apa tuh? Ini yang dimaksud tipis goyang kayak Tipis kayak gini. Tekanin di kan ngomong. Oh iya. Kan Gimana tuh? 2 tahun belakangan ini Mas, kan apa tuh kayak sastra apa tuh orang kan sekarang kalau kita nulis kayak sastra gitu dibilang anak-anak indie tau kan? Tahu kan maksudku kan maksudnya kayak gitu Kopi senja. Kopi kan nulis senja. apa? Oh. Indie nih gitu. Mas pernah nggak dibilangin diceng-cengin gitu Mas Wah, buat senjai. Mas kan suka buat puisi nih. Ada yang komen
indie banget gitu. Pas nongkrongnya di Laju gitu. Ada nggak? Ya enggak sih, dulu kayaknya waktu masih bikin kayak gitu-gitu tuh dulu masih di tahap yang apa ya, enggak yang sekarang, enggak jadi bahan ceng-cengan gitu. Tapi sekarang kan banyak gitu kan. Iya. Jadi tapi nggak apa-apa juga sih. Nggak apa-apa juga. Apa ya, seru malah di sana ya. Ya apa ya kayak kan ada orang yang jadi pengen nih belajar nulis kayak gitu tapi sisi lain nanti dia diceng-cengin jadi apa sih istilahnya insecure. Nanti aku diceng-cengin padahal itu kan pengen belajar nulis-nulis gitu kan. Bener. Jadi takut jadinya insinyur gitu kan. Insinyur salah ya. Iya kan? Insecure itu. Jadi menurut Mas dilabel-labelin gitu ya enggak ini sih enggak apa yang enggak membebaskan sih menurutku. Ya udah kalau misalkan dia pengennya kayak gitu terus kita punya hak apa sih kalau misalkan dia bisanya atau dia senengnya. Jadi kalau misalkan dia nulis kayak gitu rasanya kan nyaman banget terus asik banget gitu. Terus kita jadi orang lain tuh kayak apa sih indie banget gitu loh. Kata-katanya loh. Ya udah kalau misalkan bagi kalian ini dan Senja itu tidak punya pengalaman atau tidak berkesan ya udah gitu, nggak usah menghina-hina, nggak usah menghina gitu loh. Gitu ya. Bebas aja kayak buku lah gitu loh. Kalau misalkan kita baca nih, nah terus aku pembaca kayak apa ya misalnya Pram, Madilog gitu yang sana baca misalnya apalah gitu yang sekarang lagi hits di Gramedia gitu. Apa sih gitu kan kayak enggak kiri banget sih gitu ya. Book shaming lah biasanya. ya Bener kan? book shaming. Kan kasihan masa iya dia terus kenapa kalau gue baca itu kan santai aja gitu loh. Saya nggak usah pada ngegas gitu, biasa aja. Ngegas. Biar aja mereka harusnya ini ya. Siapa tahu yang baca buku itu lebih pintar daripada dia kan. Sana aja baca Merah Mahmud Jambu aja kita diem aja kok. Merah Mahmud Jambu. Mahmud. Berarti iya kan. Ini banyak makannya deh kayaknya. Iya nih kita lapar pakai nasi ya. Ini kita BTW podcast Mama Mukbang kita ya nih sambil makan nih ya. Krenyes ini ya. Karena ini hari Rabu, makanya cemilan kita hari Rabu. Rabu coy. Sesuaikan hari loh modelnya. Berarti Mas kegiatan sekarang ini masih di dunia sastra atau apa? Dia masih menulis. Menulis. Alhamdulillah. Masih. Buku gimana nulis apa nih Mas? Nulis buku, nulis esai, nulis artikel, nulis konten, nulis apa aja lah. Mesti tetap nulis lah pokoknya. Buku ada mau keluar lagi kan kemarin ada Mas Ri ini punya buku judulnya Eva. Ya, novel Eva. Iya. Tahun 2017. 17. Ini mau mau keluar buku lagi, nulis buku lagi atau? Ya ada yang sedang ditulis. Proses ya, proses. Yang novel Evan mungkin teman-teman bisa cari lah. Iya. Masih ada dijual Mas? Masih ada. Di mana? Banyak kok di toko buku online bisa dicari atau ada. Offline ada juga di sini. Offline ya biasanya ya. Offline ada, online ada. Offline online teman-teman bisa cari misalkan nih males kan bisa searching langsung kan apa. Novel Eva gitu kan lebih gampang itu ya Mas ya. Langsung saja dicari lah pengen baca gitu ya. Apa sih? Mana ya? Berarti sekarang kehidupan Mas di sastra ya? Iya, sastra. Iya enggak juga sih sebenarnya. Iya. Enggak tahu yang kan yang melabeli kalian dari tadi. Karena aku enggak bilang. Mas kerjanya nulis apa kan berarti? Iya nulis. Kan beda kan pertunjukan juga. Pertunjukan. Pertunjukan apa tuh Mas? Pertunjukannya seperti apa Mas? Maksudnya sastra kan luas ya kita bahas ya Mas ya. Mungkin dalam prosa atau mungkin lebih ke interpretasi pertunjukan gitu Mas ya misalnya ya. Puisi yang dijadikan pertunjukan atau mungkin naskah yang bisa diadaptasi ke bentuk teater ya itu kembali ke interpretasi itu. Kalau Mas Titi apa biasanya lebih ke arah mana biasanya? Puisi ya. Jadi karena gini sih aku kebetulan tergabung dalam sebuah komunitas di Jogja kan namanya Ngopi Nyastro ya. Terus karena di situ cukup banyak interaksi kan. Terus akhirnya ketemu tuh ketegangan-ketegangan. Wah ini kayaknya bikin ini seru. Akhirnya aku bikin kelompok sendiri namanya Satu Lana. Satu Lana Itulah kelompok yang apa ya? Kalau saya bilang sih ilustrator puisi di atas panggung. Ilustrator puisi. Jadi bikin puisi itu kayak lebih lebih lunak aja dilihat orang gitu kayak baca puisi yang selama ini yang kayak gitu kan. Iya. Atau apa gitu. Sekarang jadi gimana Mas? Ya kayaknya lebih lunak aja deh, ada banyak gitu mau ngapain aja. Satu Lana gitu. itu yang ada jatilannya itu Mas bukan?
Ya itu salah satu pertunjukannya. Kolaborasi. Itu kolaborasi atau gimana Mas? Yang ada Atau jadilan? itu satu lainnya? Gimana sih itu featuring atau? Iya, Iya. featuring. Featuring ya. Iya. Saya pas itu kan aku sama Cil kan datang di acara nih Mas Rito nih yang Iya. apa? Terima kasih udah datang. Menarik sekali itu Mas ya. Senang banget nih. Nonton. Kayak tiba-tiba itu pembacaan puisi yang dipentaskan serta ada kolaborasi dengan Barongan ya. Yoi. Iya. Nah itu mulai. Wah, itu rasanya langsung muni ya. Wah. Emang mistisnya keluar langsung ada. Wah. Ini apa jenenge wi Mas? Namanya dari yang barongannya itu apa? RCM. RCM. Rogo Cokro Megantoro. Megantoro. Wah, Iya. Megantoro. Jadi dulu karena ini apa ya, puisi itu sudah sudah di gangbang dengan banyak Gangbang dengan dengan banyak orang, banyak metode, banyak apa, mau dipakai pertunjukan, mau dimusikan, mau di apa gitu kan ya. Akhirnya kayaknya ini deh seru mau ikut memeriahkan itu kan. Nah, akhirnya milih yang paling seru apa nih gitu loh. Wah, kayaknya kalau puisi ngajak demit-demit asik gitu. Wah, bener-bener, Wak. Ya enggak sih, itu maksudnya karena aku lebih dekat dengan banyak sorry guyonmu. Maksudnya banyak hubungannya gitu sama kesenian tradisional pada saat itu. Sering nonton barongan, sering ikut latihan dan sering sama mereka. Ya akhirnya bikinlah itu. Kayaknya seru deh, kayaknya puisi yang di apa ya, dibawakan dan diikut sertakan mereka kayaknya seru. Itu dulu aku pentas judulnya Ratna Manggali dan Barongan. Oke, apal nonton soalnya ya. Ada selanjutnya menarik sih itu. Sama mereka lagi Mas itu gimana Mas? Enggak ada sih, beda sendiri. Ada satu lana kan banyak berapa kali ya? 4 kali kayaknya. 4 kali pentas. Di sama Barongan ada, terus yang sama Perupa ada, terus yang sendiri juga ada. Bisa Ya bermacam-macam lah gitu, kayaknya enak. besok sambil ini aja Mas. Apa tuh? Muncul filternya mana? Sambil itu juga kan. Sambil ula nyablon gitu kan Mas. Iya, Bisa bisa. Bisa ya Mas. Bisa banget. Bisa. Bisa. Lagi gesek gini Mas. Oh gitu kan. Meletek ya video, meletek itu. Bisa tekan sama mikirnya ya. Ya Bisa Mas juga. kan namanya pertunjukan kan. Bener wah. Karena Iya itu dulu seru sih. ya. Bisa juga itu, bisa. Bisa wah tiba-tiba langsung muncul ide nih malah ya. Kepikiran itu gimana biar yang beda gitu kan. Iya, pasti kudu beda. Ya nggak beda juga sih, apa ya? Yang Lebih mencuri perhatian. Mencuri perhatian Iya. kan itu. Ngapain itu? Ngapain lagi nyablon puisi atau lagi pesan Olip ada yang puisi. Iya. Benar. Jadi Mas Rini ini ya kalau mungkin menurut saya ini Mas Rini lebih ke apa berusaha mencari suatu visual yang yang lebih menarik. dituju lah dan lebih menarik gitu ya masanya Mas ya. Atau mungkin juga bisa juga selain itu Mas Rini juga nguri-nguri kebudayaan juga ya Mas. Ya. Puisi itu dan ternyata ada bisa collab dengan Barong karena merasa pada saat itu penikmat di kalangan itu, kesenian yang di bidang itu kan ngerasa pertunjukan itu hal yang wah banget gitu loh ya. Mereka coba kamu nonton teater, wih teater atau misalkan nonton apa musik jazz, wih musik jazz gitu. Terus atau apa maksudnya mereka kan akan, apalagi misalnya kemarin kan berkolaborasi sama anak-anak teman-teman Gulma kan. Musik-musik ambient noise gitu loh. Ya bayangin misalnya mereka gitu loh sama musik noise apa ngono loh. Akhirnya coba dikasih ruang buat mereka bisa menikmati, enggak yang apa ya susah banget dimakan gitu. Kamu masih bisa nonton barongannya, kamu bisa nonton ceritanya lewat pertunjukannya gitu loh. Kamu bisa mendengarkan musiknya dari sana. Yo mencoba mencari apa ya jalan yang lunak deh. Lunak kayak empuk. Walaupun nanoi sastrawan yang suka ini ya ngelucu juga ya Mas. Enggak suka. Terus Mas Enggak lah, aku ngelucu. Tahu apa lah Mas. kalau kayak pengen belajar sastra gitu Mas, aku pengen banget nih sastra Mas gitu. Sastra. Harus ngapain tuh? Iya. Aku contohnya Mas, aku pengen sastra banget nih. Aku harus apa? Mulai dari basicnya tuh baca buku Niat apa, dulu. Niat dulu. Iya. Udah niat nih. Iya. Udah niat. Niat ya. Mas, Niat pengen ya. sastra banget nih. Atau gabung di komunitas Mas atau gimana sih supaya aku nih melek nih, oh sastra ini kayak gini.
Ya paling enak hari ini kan memang berinteraksi sih sama sastranya sendiri. Ya mau kamu baca buku, mau kamu bertemu dengan teman-teman di dunia maya, mau yang kamu follow anak-anak sastra, mau kamu berkomunitas sastra, yang jelas interaksinya sama sastra. Kalau kamu punya niatan pengen jadi apa ya, jadi anak sastra atau suka sastra gitu, yang kamu follow tadi misalnya apa Supra misalnya atau yang kamu kumpuli komunitas opo aja ya kan nggak masuk. Sumanto mbok kumpulke. Aku mau follow nang agak kocak. Nah iya, kamu pengen ini sastra yang kamu follow asli ngakak ya kan. Asli ngakak. Salah follow aku pengen sastra bapak ID. Sino sastra anu follow-ne receh to. Iya, Nanti aku belajar Ini dulu. menarik ini. yang jelas mendekatkan dirilah dengan yang sastra. Mau kamu pakai jalan yang mana, mau kamu baca buku dulu sampai kamu Tapi nggak harus yang gitu. gimana kalau kan wah ini kurang maksudnya bahasanya kan kurang sastrawi. kurang sastra harus yang lebih agak ngedaki-daki gitu loh. Iya, ya enggak juga. Nggak juga kan. Ya hari ini mungkin banyak sih, aku juga orang yang nggak suka gitu. Maksudnya sastra Itu kan dipisah-pisahkan. Pisah-pisahkan, Dia pisah kan ya. perlu tapi untuk mengidentifikasi kan. Bener, Biar enak kalau lebih ngobrol ke- gitu loh. Kayak tadi, oh Mas ini puisi, oh ini prosa gitu loh ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan udah ngomongin apa ya, ngomongin yang oh yang ini tuh bagus, yang ini ya kan dikanonkan itu juga nggak enak kan. Bener dikanonkan. Istilahnya kayak esensi sastra tuh mulai hilang gitu ya. Iya, ya biarin aja deh kalau emang hari ini adanya kayak gitu. Masa kita tidak mau ikut terjun gitu loh, naif banget lu bro, kayak nggak santai gitu. Nggak santai. Ya, pengen bacanya itu ya itu gitu dulu. Asalkan jangan goblok gitu maksudnya. Ngerti nggak Asalkan- sih? Nggak Ya, ngerti Ya goblok gitu. Ya nggak apa-apa kau baca kayak gitu, nulis kayak gitu juga nggak apa-apa, tapi juga harus dibarengi dengan apa ya? Ya kasihlah kamu muatan-muatan yang bisa bikin kamu referensinya jangan itu aja. Oke. Atau mungkin diselingi diskusi juga ya Mas ya. Ya ngobrol sama Diskusi, teman-teman. Masuk. Serawung bab sastra ibaratnya. Iya. Apa itu? Kamu bab sastra istilahnya. Serawung bab sastra. Oh. Serawung. Paham aja. Sastra banget. Ya sastra loh, saya harus Jadi ya teater makanya juga kan. harusnya kamu yang banyak Banyak bahan ini, banyak bahan Kan ini. kan memancing Mas Ri di sini. Coba ya kan? pancing lagi. Kalau saya nanti Mas Ri dan Gito jadinya kalau Enggak apa-apa. Enggak apa-apa ya. Aku nanti masuk aja. Dia yang gitu aja. Aku nanti bagian Menarik. masuk aja. Apa tuh? Apa tau Kok diem? Ntar dulu Iya. dituang dulu. Iya, ini kan tadi kan bahas bab sastra pengalamannya Mas Ri dan saya kan juga pernah lihat pertunjukannya Mas Ri dan pas itu juga pernah ada pengalaman sama Mas Ri waktu Collab. awal ketemu ketemu sama Mas Ri itu di AOA suruh bawa yang apa AO. yang sing apa sing pir sing ditempelake Oh, nang iya, bass iya, drumnya iya. lho sing kuwi lho sing tinggo alat musik kontemporer Oh, yang kita pakai itu kita pakai. pernah juga itu ya. Iya. Hari Kan yang kasih nama kalian. Iya. Apa ya dulu namanya ya? Tetangga Pak Egi. Oh enggak. Bukan nama Oh, alatnya. Babi penikmat senja. Oh. Itu babi penikmat senja. Iya. Iya. Jelaskan terus. Babi penikmat senja itu. Ah. Itu Alat jadi, itu baru ingat jadi kita punya kelompok musik Musik, musikalisasi iya, puisi. musikalisasi puisi. Namanya babi penikmat Babi senja. penikmat Oh, senja. Sedikit indie Dindi dan dan ya udah indie. ya babi aja misalnya kalau kita suka. tapi penikmat senja Iya, babi penikmat senja. BPS singkatannya Jadi Mas Rian puisi Sama Azbar kadang-kadang. Oh, Azbar juga. Ini keluar progo dulu Azbar baca puisi. Aku yang ngungeng-ngungeng. Terus Amri yang Amri gitar. gitar, Oh, ya. Tapi Mas pernah Azbar. manggung di OBR. Apa itu? OBR Hari Kekerasan. Oh iya. Oh, Hari oke. Bukan OBR namanya deh. OBR bu. Bukan ya. One Billion Racing. Oh iya benar. Hari Anti Kekerasan. Oh bingungnya ya. Anti Kekerasan perempuan itu kan. Nah, itu Tuh terus pernah manggung di ini ini talk show gua. dahsyat. dahsyat inbox sih sana Di Galang Press. Gagal iya Galang Press. Tuh. Oh, itu bukan babi penikmat senja, itu TPH. Oh sing TPH. ini pakai mobil Gus Dur itu Iya. ini pinjam mobil Gus Dur di sana Bang. Iya. Udah lama enggak ketemu sih. aduh lucu ya Kok diem? Enggak iya loh. Tapi gini, Apa banyak kan? Kalau sendiri. banyak ya pengalaman tuh banyak. Oh, tadi apa? Aku motong-motong jadi Ngopi. coba tanya lagi. Anu, Aku motong sih. ini
lebih sekarang mau tanya ke ini, ke sastra yang dipahami sama Mas Rini. Waktu itu kan ada pengalaman yang dimana kan kita ke AOA dan tiba-tiba kita langsung aja mendadak, kita baca puisi, terus ada kayak apa ya, Loka Samasta Sukino Bhavantu. Jadi itu ada beberapa anggota itu cuma nyebut itu aja, Loka Samasta Sukino Bhavantu, Loka Samasta Sukino Bhavantu, dan Mas Tri itu langsung ngasuin puisi-puisinya yang lain. Itu apa Mas? Itu kayak mantra kalau nggak salah ya Mas, atau gimana itu ya? Itu mungkin bentuk pertunjukan ya, maksudnya aku dulu kan sama teman-teman ngopi astro sih sebenarnya, bikin pertunjukan puisi gitu loh. Ya di mana-mana kita diundang gitu ya, sebisa mungkin responsif sama keadaannya, apa yang dibahas, terus mereka sedang membawa apa, atau yang sedang terjadi di situ apa. Maksudnya mencoba membiasakan diri untuk tidak apa ya, ya mungkin karena basicnya kayak bukan teater, bukan apa gitu ya, yang kita udah dari rumah udah terpersiapkan gitu loh. Nah, gimana kalau misalkan puisi-puisi yang ada itu kita bentukkan dalam pengalaman yang lain, misalnya kayak puisinya siapa ya, apa, misalkan hanya ada satu kata lawan misalnya, kalau aku bawakan misalnya pakai baju putih-putih pakai peci misalnya, ya kan aku bilangnya ada satu lawan gitu, sama aku pakai misalkan baju santai gitu, hanya ada satu kata lawan, itu kan beda artinya. Ya maksudnya biar orang pengalamannya beda-beda. Gimana sih kalau misalkan kata ini aku pakai kayak gini gitu lah, misalnya mantra itu, kalau dulu itu ngomongin mantra ya, itu dulu buat ini aja sih, buat apa, buat bikin suasana penonton aja, rehat ya. Mantra, rehat, sulung. Aduh, Mas Ciko nih Pak. Ya itu. Karena kan kalau gitu Aku ada suka aku baca dengar Mas Ri baca puisi udah lama banget. Wah, nanti bisa di puisi-puisian Mas ini. Iya Mas, mungkin ini lo bisa baca puisi lo Mas. Jangan dong. Wah, biasa baca puisi. Apa dulu? Puisi mendadak. Mas kan udah lama ketemu lo kita Mas, terus kayak pas ketemu Mas itu tadi aku iringin rasanya itu pas ketemu Mas itu udah lama ketemu, rasanya aku eling dek baca puisi, terus ngopi ngastro nang acara-acara yang lain Kak. Oh di Perpusja juga dulu ada acara gitu. Oh awal ya. Ya dulu setelah ngelapak itu ada baca puisi itu. Ya panggung bebas lah. Seru itu. Ya panggung bebas, panggung terbuka ya. Panggung terbuka itu juga apa ya yang bikin aku jadi kayak gini sekarang juga sama sih. Kan anak-anak Perpusja sering bikin itu. Terus dulu juga pernah di Tong Cafe, di apa namanya? Jamming Cafe. Kita dulu ada setiap berapa kali ya kita. Wah itu bagi tempat senja. Ya, terus di situ banyak kan itu. Nanti kita buat lagi acara Mas ya. Iya kayak gitu itu. Ya Mas yo. Perpus lagi ini soalnya pandemi ini ya. Alasanmu apa pandemi? Udah lagi sibuk nyablon. Oh iya. Kita puisian waktu dia lagi nyablon kan. Wah, lo apik lo Wi. Tenan sumpah. Bisa. Iya. Minum dulu ya. Ayo dong, podcast nanya dong Mas Ari. Kan kewajiban ini podcast macam apa? Kan kayak serasa ngobrol-ngobrol ini. Ngobrol-ngobrol ini ya sambil mukbang tuh ya. Mas ada ini enggak? Apanya? Apa tuh? Ini pinjam duit. Enggak Ciko. Ada idola dalam ini enggak? Apa ya, puisi nih? Aku suka ini kayak aku Apalah ya? Seneng aku lihat yang ini gitu. Oh mungkin ini sebelum meniru lebih ke Iya, saat Mas Ri belajar pertama mengetahui dunia sastra itu kan ada mungkin tokoh-tokoh sastra yang Mas Ri apa ya jadi pengen baca ke karyanya dia atau mungkin sampai mengidolakan tokohnya atau mungkin suka dengan karyanya juga sekaligus tuh. Siapa Mas biar aku nanti coba cari tahu juga nih. Kalau tokoh sih aku gini siapa ya dari dulu nggak tahu kenapa ya aku memang lebih seneng dan lebih
bukan mengidolakan juga bahasanya. Senang Lebih lah, suka. merekam orang itu Merekam. yang dari musik malah yang gue bilang tadi. Ya Ya, rapper oke lah. tadi gitu, rapper. Sastra itu emang oke gitu. Maksudnya banyak sastrawan yang emang bagus gitu. Tapi dari dulu aku lebih seneng merekam orang-orang yang dari musik sih. Meskipun aku tidak bisa menulis musik yang sebagus itu, tapi Bisa. aku lebih seneng melihat orang-orang dari musik. Maksudnya kayak aku seneng nonton ya tadi kayak misalnya Pemisah ya Uco misalkan nulis Uco. musik, terus misalkan Uko dan Prasad nulis musik Melancholy Beach, atau misalkan Mas Danto Sirtana, atau misalnya Lebih dari sana malah. siapa ya banyak yang kayak gitu-gitu loh dari musisi ya. terus misalnya teman-teman yang di Ngopi Astro Kopi Basi, terus atau misalnya Farid Festivalis gitu. Maksudnya seneng gitu melihat mereka nulis tuh, kayaknya aku lebih menyukai dan merekam mereka deh. Kalau sastra biasanya lebih bukan tulisannya tapi spiritnya sih. Spirit. Oh. Mungkin ada aura itu untuk mendorong atau gimana Mas? Spiritnya itu lebih kemana? Ya spirit sastra mereka sebegitunya mereka memperjuangkan sastra gitu loh. Oh oke, lebih ke konteks memperjuangkan sastra. Perjuangan sastra, terus menuliskan apa yang sudah gini, aku seneng orang-orang yang kalau sastrawan ya spiritnya itu mereka yang tidak merasa tidak nyaman di zamannya, terus bikin something gitu. Nah, seneng, maksudnya kalau misalkan di Pujangga Lama ada misalnya ini gitu loh, Amir Hamzah ada gini-gini, terus misalkan di 45 ada Khairil Anwar, orangnya nggak nyaman berasa itu melihat puisi-puisi Pujangga Lama gini, Pujangga Baru gini, terus aku nggak ingin ini, terus setelah itu misalnya siapa gitu loh, ada Sutarji misalnya, wah orangnya bikin puisi gini ya, kayaknya nggak nyaman banget aku, terus jangan ada yang nyaman deh gitu, harus dijolakan kembali deh gitu lah. Orang yang kayak gitu tuh seneng aku. Atau misalkan zaman sekarang kayak misalkan 90-an Afrizal Mala gitu loh. Ya kan orang bikin puisi gitu, bikin sastra gitu, dia datang dengan spiritnya itu. Ya itu spiritnya maksudnya. Jadi ini ya Mas Rini, aku ini beda kayak menemukan atau bertemu dengan teman yang dia ingin belajar sastra tapi dengan cara yang biasanya kayak membaca karya dia suka lalu dia eksekusi atau langsung terjun ke dunia sastra. Mbak Mas Rini malah dari mungkin belum ke sastra tapi udah mengenal karya-karya bentuk tulisan atau lagu dan akhirnya dia bisa mempelajari itu sampai ke dunia sastra dan itu lebih super sekali. Langsung disimpulkan mantap sekali. Jangan disimpul selesai gitu. Belum maksudnya lebih ke ini menujunya menuju jalannya dia cerita. Menceritakan aja karena stensil musik apa disimpulkan jadi kayak gitu tuh. Masuk. Ini ya ambil mengenai ke semua pihak ya, maaf banget ya. Tapi ya itu maksudnya aku merasa kayak aku pun kayak orang-orang yang lain gitu loh. Belajar sastra dengan cara ya aku melihat karya sastra, aku baca dan aku ingin terjun. Jadi gejolaknya adalah gejolak karena aku melihat sastra dan tertarik dan aku belajar sastra, bukan aku mengenal karya orang dan tiba-tiba bisa terjun ke dunia sastra. Beda jalan maksudnya gitu loh. Gimana tuh maksudnya gimana sih? Coba gimana, aku nggak Mas Ri udah mantuk paham Mas Ri paham. Oh, kamu kan sastra juga nih. Ya karena aku belajarnya sastra. Dari musik juga atau dari sastra? Dari gimana? Ya, buku tadi. Nulis. Lebih ke buku, nulis gitu kan. Nulis, baca dan mungkin pikiranku adalah aku membatasi itu loh kayak sastra, karya musik. Gitu ya. Tapi emang aku baru menyadari itu di tengah-tengah kayak sebenarnya itu semua itu saling bersangkutan. Dari nulis juga sebenarnya bisa ini nilai karya itu tidak bisa kita nilai dengan nominal, tapi bisa kita rasakan dan bisa dijembatani dengan karya-karya lain yang ternyata itu juga ada unsur sastra juga menurut. Iya, karena aku dulu pikirnya gini, kalau itu tuh dit apa tuh ini? Nah, bebas. Apa ya, kayak capek gitu di klaim gitu. Kalau misalkan sastra nih aku nulis puisi gitu. Tiba-tiba aku waktu nulis kayak gimana, kok ini nggak puisi ya gitu loh. Kan nggak enak, nggak. Benar. Atau karena memang puisi itu ada aturannya harus terima ya nggak aturan, tapi orang-orang yang aku baca kan kayak gitu. Jadi ketika aku nulis yang
di luar dengan orang yang aku baca. Kayak Jadi rasanya kan kurang nih. iya, aduh kok beda ya gitu kan gak iya, enak. iya. Misalnya kayak aku bikin pertunjukan puisi nih, selama aku pernah nonton ini gitu, terus harusnya aku ya harus pakai naskah, terus nanti ada sutradaranya, ada apa, nanti bagian ini apa, terus latihannya kayak gini, nanti ada keaktoran, ada vokal, ada apa gitu kan, terus kalau aku nggak melewati itu boleh nggak sih gitu loh. Oke, Nah, kayak ya. gitu misalnya. Gimana kalau emang aku bisanya kayak gini, nyamannya kayak gini, terus maunya kayak gini, terus gimana dong gitu Iya, loh. benar-benar. Masa iya aku tidak boleh ke situ kan gitu. Iya. Akhirnya ya udah sih aku orang seninya musik juga ngajak anak musik. Terus karena seneng apa ya, kesenian tradisional ya aku ajakin gitu. Terus karena aku seneng cerita-cerita di apa? Di ya legenda gitu atau apa Iya, gitu. iya. Gimana kalau aku bentukkan dalam bentuk kontemporer sekarang gitu. Masuk. Ya nggak perlu di apa ya, kotak-kotakin gitu. Iya, Capek bener. gitu nggak sih? Iya, masuk. Benar. Misalkan nih, contoh nih, Liberties gitu. Ah. Oh kalian kan clothingan, ngapain jual buku? Kan Iya, banyak gitu. Iya, atau Besok aja Liberties mau buat steaman motor kok. iya. Gimana gitu? Beda sebelum knalpot udah Jualan knalpot kan enggak apa-apa. datang di sini Mas nyetem knalpot mumet gitu. Klambi buku terus esuk nang sebelah kono ono bengkel lah. Steaman motor sama reparasi jok. Jadi orang belanja keluar joknya udah berubah itu. Liberty sama luas ya. Kali berbis. Sisi buka homestay Liberty soalnya. Minum dulu biar Santiago. Biar Santiago ya. Ya Uno. Ya jadi gini, konten Santiago itu emang ngomongnya sampai mana-mana ya teman-teman ya. Iya. Tapi semoga saja bermanfaat buat Semoga teman-teman. kalau agak kejauhan yang berarti kemabukannya. Iya, betul. Hello Kitty, Bro. Saking Santiagonya ini gelasnya Hello Kitty. Ya, apa itu dia. Ula itu pasti udah buat story tuh aku nggak diajak. Minumlah, habis nanti nih. Ngobrol lagi ya. Iya Mas Ki. Cerita ini aja kita Mas. Langsung bercerita lagi aja. Oke. Otak kesel ya. Oke. Lanjut aja. Iya. Ya. Dari cerita ini Mas. Apa tuh? Apa ya diem aja nih. Caranya apa? Ada, tapi aku mau buat Kata-kata merangkai susah nyangkut di sini gitu. Ya ini, secara tidak langsung nih sastra juga. Mau Oh, ngomong aduh. aja merangkai kata-kata. Iya dulu. harus merangkai Nah. kata. Jadi Bener. Mas rindu nggak ini Mas Apa tuh? baca puisi di TPH? Baca puisi di sini dong Mas, sekali-sekali rindu banget aku lihat nonton Mas baca. Bener. Ada gitar loh, kayak kita di rumah itu loh. Gitu aku yang main suling-sulingan malam-malam gitu. Ada gendang. Iya nih. Jadi nanti Jadi, mungkin bisa gitu. Next sesi aja. next sesi sesi ya. aja. Boleh. Ini ada ini nggak Mas sesi tanya jawab? Nggak ada. Dari KNA nggak ada ya? Nggak ada. Jadi, Nggak. udah lama nggak ketemu Mas Ri. Iya, Baca-baca. terakhir kali ketemu kita waktu SBY jadi presiden Mas ya. Bukan masih nyalon. Masih nyalon. Iya, nyalon deh. Astagfirullah. Udah lama nggak ketemu. Tapi Mas masih berkegiatan kan kita kenal di ini Mas. Perpus Di- ya? Iya, buku lah. Iya, dunia buku. Dunia buku. Mas masih berkegiatan sama dunia buku enggak? Masih dong, masih Masih, berkegiatan emang- dunia buku. Ya, sastra tadi. Sastra. Komunitasku kan ya masih bergulat di Ngopi Astro kan. Masih ngopi Sampai sastro. hari ini, ya. Pecandu buku masih juga. Ya, masih ikut tapi tidak berinteraksi banyak. Berarti Ngopi banyak Astro ya? masih tiap hari apa masih ada di Sebulan Gedong? sekali, ya. Tapi sekarang kan pandemai. 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 Nah ini Mas. Terus kalau pandemi gini gimana caranya untuk tetap Survive. acara Ngopi Astro ini berjalan dengan masih tetap tetap hidup loh, tetap berkegiatan lah. Dengan cara apa? Kan kita juga mungkin teman-teman kan juga pengen tahu juga kan, yang mungkin teman-teman pengen tahu Ngopi Astro apa sih kan. Nah, Oh ya. yang baru tahu baru tahu tentang Oh, Ngopi iya, Astro. Ngopi Astro ya. Oh, masnya gitu loh. Ngopi Astro dulu lihat ini ya. Ngopi Iya. Astro Oh, itu benar. salah satu taman bermain. Taman bermain. Taman kanak-kanak. Enggak temen. Loh, apa? Ya ruang untuk teman-teman
Kopi Nyastro itu komunitas sebenarnya. Kopi Nyastro komunitas saya ya. Komunitas sastra yang punya acara namanya Malam Ngopi Nyastro. Setiap 1 bulan sekali di Pojok Kopi. Nah, teman-teman pengen mau ngapain aja kami berikan ruang. Itu yang di situ lah kalau aku pengen belajar sastra nih boleh datang aja. Mau kamu di situ mau nyanyi, mau di situ kamu baca puisi, mau di situ kamu mau joget, pentas, atau mau baca puisi baca apa SMS-nya ibumu, nggak apa-apa, ada. Datang baca SMS-nya ibunya ada. Terus ada yang baca surat tilang ada juga, ada yang banyak. Maksudnya nah itulah keseruannya, silakan datang ke situ. Jembar ruangnya ya. Ya, biar enak gitu loh teman-teman. Bener. Berarti itu panggung terbuka itu ya, masih semua orang yang enggak sih tertutup kalau di situ. Hujan indoor ya, indoor. Iya, terbuka kehujanan bener-bener. Hujanan. Sorry. Terbuka dia. Enggak terbuka ntar jadilah terbuka. Langsung bubar atau bener. Tertutup ya ruangannya ya teman-teman. Acaranya yang terbuka coy. Terbuka ya, pasti untuk kalangan umum yang datang pengen nyoba nyastra sekalian nyastro sekalian di sana itu. Ya. Menarik sekali ya. Kami menyebutnya Dirmawan Bahasa. Teman-teman yang mau menyumbang. Makanya nggak puisi, nggak prosa, nggak apa ya. Terserah yo kalau bagi kalian itu ya karya ya udah karya ya. Iya. Pantomim tuh boleh juga. Nggak apa-apa ya. Itu pentas diem selama 15 menit itu ada kayaknya. Ada ya. Jadi ngapa-ngapain aja. Bener. Aku pernah nonton dia pentas ini di mana lupa aku. Dia itu di tali tuh. Di tali udah kita suruh nonton dia nyopot dirinya sendiri. Tali. Di mana ya, Cuk? Di mana itu ya? Itu di ini 8 kopi. Iya, 8 acaranya kopi. Itu apa namanya? IA itu. Yang ya pokoknya itu yang ya, itu. Dia nyopot itu terus kita disuruh ngeliat dia nyopot dirinya sendiri. Cuman gitu doang. Ini bocah ya. Banyak tingkah ya. Iya. Dilemparin chat. Oh, enggak nonton. Oh, itu ya, sama ada. Mas ini Sambanusa itu ya. Iya, Oh, itu bisa juga pertunjukan gitu ya? Ya, performing art kayak gitu. Bisa performing art. Bisa aku buat kayak gitu lah. Aku nyela Vespa di Bisa. Itu bisa. Wajahnya orang buat sablon gitu ya. Bisa ya. Bisa. Taruh jamban ular. Performing art tuh bisa apa aja ya. Itu performing art. Oke. Ya kayak tadi juga aku belajar spirit dari orang-orang itu kan juga sama. Akhirnya kan ketemu performa, akhirnya ketemu apa gitu. Dari sana. Aku. Kok diem? Performance art. Oh, tapi kalian pernah ini enggak? Pernah collab enggak? Berdua belum ya? Belum ada. Enggak tahu nih, enggak diajak nih aku nih. Wah. Enggak diajak nih. Sekali-sekali mungkin bisa. Ini ya. Ini kan nah, mumpung udah ada obrolan gini kan langsung dipancing saja ini ya. Menarik sekali ini. Jadi itu kemarin tuh dulu tuh kayak Mas Ri buka panggung atau contohnya Ngopi Nyastro tadi yang pengen membaca puisi, mau coba puisi ya kayak aku ya cuman nimbrung baca puisi datang ke acara atau mungkin ayo nemplok tok tapi kita belum bikin acara yang benar-benar kita tuh collab gitu loh. Nah, mungkin dengan adanya dengan keadaan sekarang bisa di sini tetap bisa. kita ini Mas. Kita coba collab Mas. Nggak cuma coba, langsung eksekusi dengan keadaan pandemi sekarang yang apa-apa serba online. Iya, betul tadi kamu tuh tanya itu loh. Iya kan? Gimana Ngopi Nyastro menghadapi pandemi ini? Iya, bener. Ini sampai sini malah nih. Tiago ri masuk dia kuwi. Wah. Berarti tadi belum kejawab ya? Enggak apa-apa Mas, dijawab dulu aja. Ya bikin lah. Kemarin bikin ini kayak apa? Ya sama lah kayak teman-teman lain online gitu. Maksudnya kami bikin live. Yang live online, konser online gitu. Bukan bikin live aja gitu. Teman-teman yang pengen ikut baca puisi ya udah kita live. Akhirnya kita membuka ruang bagi teman-teman yang sebelumnya pengen ikut serta dan berangkat ke Jogja. Akhirnya sekarang yang ada di luar Jogja bisa ikut serta kan. Kan live kan. Kalau dulu kan hanya orang-orang yang datang aja yang bisa. Lah sekarang enggak. Ya udah kita Ngopi Nyastro bikin live teman-teman yang ada di luar Jogja dari manapun atau di Jogja juga nanti kita live bareng dia baca puisi atau perform atau ngapain. Menarik banget. Nah itu terus sama ini tawaran tadi itu kayaknya harus dibikin deh tanggalnya berapa gitu biar jadi deh. Iya. Wacana aja dia kan buat di
warung pau ada tuh. Iya, wah iya ada tuh warung apa tuh kayak keren banget. Keren banget ya itu ya. Iya. Bisa lah. Bisa ya kita. Eksekusi lah ya tempat ya. Kan puisi bulat kepala pokoknya nyablon ya. Oh iya. Oh, langsung dapat pandangan aku ini. Mas Ri ini baca puisi, aku performance art bisa itu. Langsung Bisa. dapat itu. Oke ya, Aku olah tubuh atau apa, Mas Ri baca puisi. Gimana Mas? Hah? Aku main olah tubuh. Ya Kak, contohnya kan di negosiasi depan kamera. Aduh, sama-sama ketemu sama. Aduh. Jadi malu loh saya ini ya Allah. Gitu Mas. Iya. Ntar Tuh yang perform art tuh Yoko Ono. Yoko Ono. Ini ya, aduh nggak kelihatan ya. Oh iya jangan lupa beli ya kaos-kaos Liberties. Jadi Liberties kan ini kan konten, tapi sebenarnya kan ada namanya brand clothingan gitu kan. Wih, Ya, udah mabuk. Udah mabuk. Bajunya. All you need is one heart. Gimana tuh coba artikan? Coba artikan nih. Jadi saya orang itu butuh apa? Kenapa one hand? Kenapa one hand? Bukan beat. Kok Oh iya kan jadi. Ya Allah, sorry. gimana coba Ini jelaskan? bukan iklan motor ya teman-teman, ini Liberties. Jadi all you need is one heart, karena love satu. Jadi semua itu butuh namanya cinta. Kita orang aku bisa. Itu dia sastra. Oh iya, Jadi sastra. Ini saya boleh dikasih kesempatan untuk mengembangkan kata-kata. Loh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. kasih tahu. Dan saya boleh gak setuju juga kan? Nggak apa-apa. Emang sastra tuh gitu nih bayi man. Tapi asik. Coba kasih tahu. Jadi itu semua orang tuh berhak untuk mencintai sesuatu. One heart itu bukan berarti nggak tentu. Yang dicintai itu manusia, bisa kayak aku duwe asu tak cintai. Aku seneng karo asuku iki ngono. Aku cinta dengan suatu hal yang nggak harus berupa manusia, tapi suatu hal yang dia sukai. Contohnya misalkan Mas Ri Mas Ri butuh Habis ngobrol asu, ngobrol asu nih dia. Aduh. asuku Mas Ri asuku. Oh iya. Oke. Ya gitu teman-teman ya. Jadi panjang-panjang mencintai sesuatu yang dia cintai. Kak Mas Ri cinta sastra, Kak gitu contohnya ya. Iya. Oke. Oh udah gitu ya. Itu tadi selingan iklan. Oh iya. Biar orang-orang naik Liberties. Tapi ada sangkut pautnya. Tadi kan all you need is one heart. Mas Ri juga mencintai sastra, itu sama saja. Bukan manhart itu. Ini loh, love satu ini loh ya Allah. Love Instagram loh. Instagram. Ada Jelasin kasih tahu. Kasih tahu Coba beda-beda. karya kan interpretasi kan. Heeh. Bisa kan? Mungkin Mas Ri bisa beda, jenengan bisa beda. Beda, benar. Itulah nama interpretasi dalam bentuk karya kesenian. Itulah dia sastra ya. Enggak sastra juga. Enggak sastra juga tuh. Apapun. Lebih kesenian. Seni. Iya. Hmm. Seni banget. Seni. Seni. Popo Ningan. Lagi. Bahas apa lagi? Ini kenapa kok namanya? Enggak usah. Ya itu kita nggak mau biar merek-merekan ya rokoknya ya. Minum dulu tau. Oh iya lupa ya. Dari Santiago. Santiago maaf. Santiago maaf. Jadi Mas, selama pandemi ini tuh kegiatan sastranya berhenti atau gimana? Ada sampingan apa gitu? Atau gimana? Pokoknya survive-nya tuh gimana Mas? Ya survive-nya ada yang dikerjain nggak? Kan ini pasti seret-seretnya kegiatan sastra kan harus nampil kan di mana-mana. Atau kan pasti acara-acara tutup nih, libur nih. lebih ke mengendap Mengendap. sih. Ya mengendap bikin something. Buat gimana tuh? Buat ngendap. Ya maksudnya kayaknya jarang juga deh gitu disediakan waktu sama keadaan gitu untuk kalian coba deh gitu ngobrol sama diri kalian sendiri gitu kan. Iya nggak sih? Maksudnya pandemi ini kan dibikin kita itu kayak di rumah gitu. Terus disuruh ngobrol sama diri sendiri, disuruh ngapain gitu loh. Ya coba apa ya? Ya itu kalau aku sih lebih ke mengendap sih. Pandemi ini kayaknya ruang yang pas buat aku bikin apapun yang ada di kepala, terus aku bikin something. Kalau misalkan eksekusinya ya sebisa mungkin lah. Sebisa mungkin lah. Nah, makanya Mau bikin apa, bikin video, mau bikin apa gitu, tapi aku belum bikin. Tapi kan udah nulis buku. Ya nulis, kalau nulis iya.
Bener, lebih ke mengendap ya Mas. Iya, lebih ke situ. 4 bulan Mas ngendap. Iya, 4 bulan. Menarik sih maksudnya. Gimana menariknya? Menarik. Mas ini bisa aja mengendap ini besok pas sudah mulai normal lagi kan meledak kan karyanya banyak itu kan tulisannya makin banyak misalkan kayak gitu. Enggak sih, itu tadi jawaban diplomatis aja sih sebenarnya. Apa kembangin aja gitu kan. Aku kembangin aja. Biar masuk aja. Biar masuk aja ya. Kan bijak gitu loh kayak orang-orang mulia. Kan kerjanya memang gitu, apa yang jobdesk-nya. Dito yang nyimpulkan, Iya. aku ngancurin gitu. Emang ini konten yang paling shit. Berarti aku nih percobaan gitu. Aduh. Try error. Terus apa nih ya? Ini udah kemabuan nih. Nyanyi aja, nyanyi aja. Apa? Babu bukan. Santuy. Kan tipis-tipis goyang. Tipis Bukan goyang. berat. Terus Mas Apa? rindu nggak sama Liberties Mas? Bukan sih, aku bukan. Kok mau diajak ke Liberties itu gimana ceritanya Mas? Kok mau? Bukan sih, aku rindukan tuh bukan identitasnya coy. Iya, tapi orang-orangnya. Manusia. Mau kamu TPA, mau Liberties, mau head, mau apa ya? Di perayaannya. Mau apa aja kalian mah terserah mau kafe yang keren tadi itu. Ya, banget. Stiman motor nanti lagi ada. Semua aja. Harusnya orang-orangnya sih. Iya. Jadi Mas Ri lebih ke orang-orangnya. Iya, aku dulu juga saya pernah proses bareng sama semuanya kan. Jadi ya itu. PH ya kan, tidur di sana ngapain ya kan, kemana-mana ke mana-mana dulu kan. Iya, kita kemana dulu ya? Kemana-mana. Sampai lupa kan kemana kan? Iya, kemana ya? Ini parah emang. Jangan ini lah. Oh, kalau mau lihat karya-karya Mas kan pasti mereka siapa sih kreasi mau lihat Iya, karyanya juga. di mana gitu. Ini Apa baca puisi gitu? di mana nih katanya? Bisa nggak atau apa yang diakses untuk mengetahui Mas Ri ini siapa? Maksudnya karyanya di mana? Iya, Selain lebih- buku Eva kan, selain buku lah. Ada nggak YouTube atau Friendster? Mix it ada MRC banyak. MRC lawas banget ya. Kalau ketemu Mas Ri di Tinder swipe ya. Wah, ngawur. Foto profil Mas kan nunjuk lagi gitu kan. Sama bawa ini ya bawa kain gitu ya. Gimana ya kalau buku ya di toko buku. Iya. Kan? Di Instagram. Iya, @rhyusa ini sama @sajak berserikat. Nah, yang sering nunjukin ya di Berarti- Sajak Berserikat sering ngeluarin Iya, posting-posting. posting puisi-puisi ya. Posting karya lah. Ya ada banyak lah. Tulisan, gambar, prosa, puisi, apa aja. Mas nggambar juga, Mas? Ya gambar-gambar aja. Menarik ya. Apa yang bikin aku seneng lah gitu kayak nggak Udah sastra didikte gambar sama lagi ya. orang. Menarik. Menariknya. Udah. Jadi itu kalau buat teman-teman yang pengen tahu Mas Ri, Ya itu sih di situ. Ke YouTube ada sih Satu Lana ada. Satu Lana. Satu Lana. Satu Lana Art ada tuh kelompok tunjukanku. Oh, itu yang kemarin itu Mas ya. Ya yang sama barongan itu. Wah, aku nonton tuh. Ya, oh ada orang Ya kan karo aku. lupa terus gue pergi kan. Iya, Ingat aku. Amri takut ternyata lihat nonton kayak gitu mukanya serem lihat kecil kan takut ya. Iya, lihat orang Aku kesurupan nonton di gelap-gelap di pinggir. Sekarang gini nih terang bagian panggung yang nonton di gelap-gelap. Siapa yang nggak takut sih? Itu aja sekarang. Tapi Pakai pohon-pohon lagi. tapi Mas waktu latihan kayak gitu memang ada kesurupan nggak sih sering? Ya kalau latihan enggak. Enggak ya. Ya kalau misalkan pas acara aja kan ada ritualnya. dari tuannya. Seremnya. Banyak. Ya kalau misalkan latihan dibikin gitu terus ya capek. Iya. Iya capek kan. Capek. Capek banget ini sambil nyablon ya lah ya. Nah itu, kamu loh sama Mas Ri besok nyablon. ada hasil. Itu performance art juga itu. Kamu nyablon, Mas Ri baca puisi. Iya. Mm-mm. Udah. Iya, kamu nonton ya Nonton aku. sama Amri ya. Nonton sambil jongkok minum kuku Bima. Berat banget nih gitu. Nonton aku wajah kanan. Aduh. Udah mau 1 jam Mas. Kurang berapa menit? Udah. Kita tutup aja ya. Kita tutup aja Dengan doa bersama ya. Doa bersama ya. Enggak, kita ucapkan terima kasih Mas Terima sudah kasih mau datang buat Mas ke Ri. Liberties ya Mas ya. Iya. Buat
buat konten-konten. Semoga panjang umur dan sehat selalu. Sehat selalu. Semoga Libertisnya juga tambah apa? Iya, semoga Libertis duitnya banyak. Amin. Bisa buat steaman motor. Iya. Buka bengkel lah. Buka bengkel. Terima kasih semua. Thank Udah you. nonton, jangan lupa like dan screenshot. Thank you. Udah kan?